Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali kami berdua kembali menemani Anda tentunya dalam program Apa Kabar Parepare. Beragam informasi seputar Kota Parepare akan segera kami hadirkan untuk Anda bersama saya Erni Rusdin dan saya Johar Manikam. Dan pemirsa, kita ikuti Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk edisi kali ini. Dan pemirsa, kita mulai informasi pertama. Setelah merebaknya kasus COVID-19, bahan pelindung kesehatan mulai mengalami kelangkaan. Salah satunya masker yang dulunya sangat mudah didapatkan, namun saat ini para pedagang kesulitan mendapatkan stok barang. Melihat kondisi tersebut, dengan keterampilan yang dimiliki, warga binaan melakukan produksi masker dari bahan kain. Mengatasi kelangkaan masker di pasaran, ibu-ibu warga binaan Lapas kelas 2A Parepare membuat masker sendiri. Dengan keterampilan yang dimiliki sebelumnya, para ibu-ibu di Lapas kelas 2A Parepare ini membuat ratusan masker untuk digunakan para warga binaan dan petugas dalam lapas sendiri. Masker yang dibuat oleh warga binaan ini sendiri terbuat dari bahan potongan kain bekas penjahit baju ataupun celana. Sementara untuk pembuatannya, lapas sendiri telah menyediakan mesin jahit untuk warga binaan yang memiliki kemampuan menjahit ataupun yang baru belajar menjahit. Hal tersebut diungkapkan Kepala Lapas kelas 2A Parepare Indra Setiabudi. Dirinya menyatakan bahwa masker yang sudah dibuat tersebut bisa digunakan sendiri ataupun untuk pengunjung warga binaan yang tidak menggunakan masker. Hal ini dilakukan untuk menutupi kebutuhan masker yang kini susah didapatkan dan langka. Untuk meminimalisir penyebaran virus corona dalam lapas, maka seluruh warga binaan dan petugas wajib menggunakan masker. Dikarenakan masker di luar sangat langka, jadi kami mengambil langkah-langkah membuat masker sendiri. Kebetulan ada beberapa anak binaan yang mempunyai kemampuan untuk menjahit, mereka lah yang membuat. Kami ambil dari bahan-bahan bekas yang kita rasa itu aman untuk digunakan, dibuatkan masker. Ini memang khusus warga binaan yang menggunakan atau bagaimana, Pak? Untuk pegawai, untuk pengunjung maupun sebagian warga binaan yang terlibat langsung dalam proses pembinaan di dalam lapas. Karena interaksi itu nggak mungkin kita putus, tapi kita yakinkan dulu bahwa penyebaran virus ini tidak berlangsung di dalam lapas. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk tetap menjaga penyebaran dan menangkal virus COVID-19, Lapas kelas 2A Kota Parepare rutin melakukan pemeriksaan kepada setiap petugas dan barang bawaan serta para pengunjung yang membawa barang dari luar Lapas Kota Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Sebelumnya, Lapas kelas 2A Parepare melakukan penyemprotan disinfektan di blok sel tahanan guna mencegah penyebaran pandemi virus corona. Penyemprotan disinfektan ini sesuai instruksi dari Ditjen Pemasyarakatan yang meminta kepada rutan dan lapas untuk melakukan upaya pencegahan dini penularan corona. Untuk tetap menjaga penyebaran dan menangkal virus ini, Lapas kelas 2A Parepare rutin melakukan pemeriksaan kepada setiap petugas dan barang bawaan serta para pengunjung yang membawa barang dari luar lapas. Pencegahan ini dilakukan dengan menyemprotkan cairan disinfektan ke barang bawaan serta petugas yang ingin masuk ke dalam lapas. Pencegahan ini agar para tahanan yang ada di dalam lapas tak terjangkit virus corona melalui pengunjung atau mereka yang membawa virus corona. Sebagai upaya pencegahan, Lapas kelas 2A Parepare juga menyiapkan beberapa titik wastafel untuk semakin menjaga kebersihan dan membiasakan warga binaan mencuci tangan yang merupakan bagian dari penerapan pola hidup bersih dan sehat bagi petugas maupun para warga binaan. Jadi untuk hari ini sampai dengan bulan Mei kami sudah ada pemberitahuan untuk perpanjangan pegawai yang bertugas dari rumah. Namun karena ini lapas, tentunya tidak semua bertugas, ada beberapa tugas yang harus datang ke kantor untuk melakukan tugas. Terkait dengan memutus penyebaran narkoba corona, kami memberlakukan SOP bagi pegawai. Datang, cuci tangan, masuk barang bawaan, harus disemprot, kemudian keluarnya juga harus bersih. Ya. Erwin TV Peduli mengabarkan. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing.
Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebelum melakukan penyemprotan desinfektan, para petugas dari tim kesehatan Puskesmas Madising Namario melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan agar dapat dipastikan petugas dalam kondisi fit. Tim Kesehatan Puskesmas Madising Namario Kota Parepare melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para petugas penyemprotan disinfektan Kecamatan Ujung sebelum melaksanakan tugas. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan di kantor Kecamatan Ujung pada Selasa 24 Maret 2020. Para petugas ini satu persatu diperiksa termasuk pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan alat termoskan. Selain pengukuran suhu tubuh, juga dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Usai diperiksa, para petugas tersebut diberikan obat vitamin C. Selain para petugas penyemprotan disinfektan, para pegawai kantor kecamatan yang kebetulan bertugas pada hari tersebut juga dilakukan hal yang sama. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, berdasarkan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19, kampus IAIN Parepare ditutup sementara waktu. Menindaklanjuti hasil keputusan rapat pimpinan terbatas Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Parepare pada Senin 23 Maret 2020 tentang perkembangan situasi dan kondisi penyebaran virus corona, pimpinan IAIN Parepare telah menyepakati dan menetapkan beberapa kebijakan, di antaranya kampus IAIN Parepare mulai tanggal 24 hingga 31 Maret 2020 ditutup sementara dan akan dilakukan sterilisasi kampus. Selama masa tersebut, seluruh aktivitas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dilaksanakan di rumah tempat tinggal masing-masing. Selama masa penutupan tanggal 24 hingga 31 Maret 2020, pegawai yang bekerja di rumah agar membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara tertulis kepada atasan langsung. Dan selama masa penutupan tersebut, semua sivitas akademik yang beraktivitas di rumah tetap akan dikontrol menggunakan handphone. Rektor IAIN Parepare Dr. Ahmad Sultra Rustan yang ditemui di ruang kerjanya pada Selasa 24 Maret 2020 mengatakan kebijakan tersebut diambil berdasarkan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi menyusul surat edaran dari Menteri Agama, instruksi Presiden, maka kita mengambil kebijakan untuk sementara melockdown kampus ini, tetapi aktivitas akademik itu semua berjalan secara online atau mungkin melalui media pembelajaran lainnya seperti e-learning, Zoom Cloud Meeting, ya. Kita juga menggunakan seperti WhatsApp, dan sekarang ini dosen banyak yang sedang mengajar saat ini. Ini baru saja saya dapat informasinya, ada beberapa orang dosen sedang mengajar secara online pada saat ini. Dan ini kita akan berlakukan sampai dengan tanggal 31 Maret ini. Nah, kemarin muncul edaran kedua dari Menteri Agama tentang kebijakan ini, di mana Menteri Agama meminta semua pejabat-pejabat terkait, baik itu pada tenaga-tenaga struktural maupun pada dunia kampus atau dunia akademik, para pejabatnya diharap tetap untuk masuk seperti biasa, namun dosen-dosen tetap diharapkan untuk melakukan perkuliahan secara online dan tidak perlu secara tatap muka. Itulah kebijakan yang kita ambil sehubungan dengan adanya instruksi Presiden dan surat edaran dari Menteri Agama Republik Indonesia. Andi, TV Peduli mengabarkan.
Berapa banyak lagi energi yang harus terbuang? Mulailah dari diri sendiri. Pesan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Parepare menggunakan mobil yang biasanya digunakan untuk kendaraan operasional turun langsung mengedukasi masyarakat tangkal corona dengan menyasar 22 kelurahan yang ada di kota Parepare. Sebagai bentuk dukungan atas kebijakan pemerintah Kota Parepare dalam upaya mengantisipasi penyebaran virus corona dengan menggunakan mobil yang biasa digunakan pada kegiatan sosialisasi pemilu kemarin, baru-baru ini Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare menyasar 22 kelurahan yang ada di Kota Parepare demi mengingatkan masyarakat akan bahaya dan dampak dari virus ini. Ketua KPU Kota Parepare Hasruddin Husain mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai wujud dalam merespon surat edaran terkait instruksi Wali Kota Parepare tentang pencegahan virus corona. Sosialisasi berupa himbauan ini mengajak masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta menunda kegiatan-kegiatan maupun pertemuan yang melibatkan banyak orang, serta menjaga area fasilitas umum agar tetap bersih dan higienis. Hasruddin juga menambahkan, masyarakat Parepare harus menjadi bagian dari pemutusan mata rantai virus corona dengan konsisten dan sadar diri dalam melakukan social distancing serta menjaga diri dan keluarga untuk tetap di rumah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pelaksanaan perkuliahan secara online atau sistem e-learning merupakan keputusan pimpinan IAIN Parepare dalam rangka tindak pencegahan penyebaran virus corona COVID-19 di lingkungan kampus IAIN Kota Parepare. Langkah konstruktif dilakukan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Parepare dalam menyikapi pandemi coronavirus dengan memutuskan pelaksanaan perkuliahan secara online atau sistem e-learning. Pelaksanaan perkuliahan e-learning ini merupakan keputusan pimpinan IAIN Parepare dalam rangka tindak pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan kampus. Meski telah menjadi ancaman secara global di seluruh dunia, kemunculan COVID-19 ini ternyata juga memberikan dampak positif bagi perguruan tinggi. Menurut Rektor IAIN Parepare, Dr. Ahmad Sultra Rustan, COVID-19 ini mendatangkan peradaban baru di kampus IAIN Parepare, khususnya dalam memaksimalkan penggunaan aplikasi e-learning dalam mengajar. Sejak COVID-19 ini muncul, hampir semua dosen mulai terdorong untuk mempelajari metode pembelajaran e-learning. Setiap apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak semua berdampak negatif. Kalau kita lihat seperti yang ada sekarang dengan COVID-19 ini, ya, mungkin dampak negatifnya orang akan kena wabah, penyakit, dan akhirnya boleh jadi dia akan dirawat di rumah sakit, dia harus diisolasi dan sebagainya. Tetapi saya juga melihat dampak positifnya. Saya selalu mengatakan dengan COVID-19 ini juga mendatangkan peradaban baru, ya, mendatangkan peradaban baru. Contoh, di kampus kami ini sudah sekitar 10 tahun lamanya kita mengajak para dosen untuk senantiasa memaksimalkan yang namanya e-learning, ya, salah satu aplikasi yang kita miliki di IAIN Parepare ini. Tetapi sampai beberapa waktu yang lalu ini dosen masih lebih mengutamakan untuk perkuliahan tatap muka, sehingga beberapa workshop yang kita lakukan sehubungan dengan e-learning ini banyak yang sudah lupa lagi untuk memanfaatkan e-learning itu. Sekarang dengan adanya COVID-19, hampir semua dosen berupaya untuk mempelajari e-learning ini, dan sampai saat ini semua dosen sudah menggunakan pembelajaran via online. Saya lihat itu salah satu dampak positifnya. Selain itu, menurut Ahmad Sultra, dampak positif lainnya adalah masyarakat kini mulai menerapkan kebiasaan untuk senantiasa menjaga kebersihan. Meski begitu, Rektor IAIN Parepare tetap mengajak masyarakat, khususnya warga kampus, untuk tetap intens menjaga diri dengan menerapkan pola hidup sehat, serta memperbanyak berdoa agar terhindar dari coronavirus. Andi, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli, Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.